Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-kasibu habibullah la yunafit tawakkula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga daripada lima dari kedudukan manusia yang lebih martabatnya dari malaikat. Saya ulangi, kedudukan manusia berada di garis yang di tengah, sementara malaikat adalah makhluk yang paling di atas dan binatang adalah makhluk yang paling di bawah. Kenapa maka malaikat lebih hebat? Karena akal diberi, nafsu tidak. Kenapa binatang maka derajatnya paling di bawah? Papalingan dari malaikat, nafsu diberi, akal tidak. Sedangkan manusia seperti kita ini berada di garis yang di tengah, mempunyai akal juga mempunyai nafsu. Yang di tengah ini bisa melembung naik ke atas, kedudukan lebih hebat dari malaikat. Juga bisa menancap turun ke bawah, lebih jahat daripada binatang. Balhum abad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat illa alladhina amanu wa amilus solihat illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, lalu apabila di batang tubuh manusia itu ada sejumlah 5, kedudukannya lebih hebat dari malaikat. Ulangi dulu sinetron tayangan yang telah lewat. Nah ini, napa sinetron yang telah lewat? Yang pertama kita boleh ayyakuna muqiman ala ibadati rabbih, dia istiqamah dalam beribadah, tidak memakai situasi dan kondisi. Kaya ibadah, miskin ibadah, sehat ibadah, sakit ibadah, lapang ibadah, sibuk ibadah. Nah ini muqiman ala ibadati rabbi. Itu hadis sayyabatni hud, aku jadi bahuban kata Rasul karena kebanyakan memikirkan ayat yang terdapat di dalam surah Hud. Ayatnya fastaqim kama umirta, istiqamah. Yang kedua, di dalam ibadah yang istiqamah itu, yang kedua wa ayyakuna mukhlisan zahiran wa batinan, disertai dengan motivasi ikhlas, bukan mencari popularitas semata-mata, ibtigha ammardatillah, ia itu semata-mata menuntut keridhaan Allah. Dalam ibadah yang banyak tidak minta puji kepada makhluk, tidak menginginkan supaya makhluk menghormat dengan kita, dan tidak menginginkan dunia datang dengan kita. Tidak ada efek-efek
samping, ipik depan, ipik belakang, ipik atas, ipik bawah, dan ipik-ipikan semata-mata menuntut keridhaan Allah. Karena di dalam perintah dan mengerja perintah Allah, disitulah letaknya ridha Allah. Ikhlas sudah kita bicarakan sepanjang lebar tentang ikhlas. 2. Maka lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang ikhlas bisa terus, yang tidak ikhlas akan putus. Nah ini jadi kita lihat baurunan banyak orangnya. Imbah itu empihan. Ada tuh diantaranya nang kada masuk tuh ikhlas tuh ada tuh. Apakah diantara yang hadir, apakah diantaranya tuan rumah, apakah nama adakan mingguan itu? Kada ikhlas. Maka kaidahnya makana lillah itu yatim, wa makana li ghairillah yanhadim. Yang ikhlas bisa terus, yang tidak ikhlas akan putus. Jadi ketahuan ikhlas kadanya. Kalau yang menurun berarti kada ikhlas. Kalau nya naik terus bertambah terus orangnya, berarti di situ ikhlas. Tapi sudah kita bicarakan, bisakah kita ikhlas? Tidak, selama belum dicintai Allah. Kalau saku darat kita aja hendak ikhlas, tidak bisa. Kalau tidak Allah cinta kepada kita. Dalilnya, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu satu rahasia, beberapa rahasiaku. Aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku, nang aku sudah cinta kepada hamba itu. Mudah-mudahan kita ini dicintai oleh Allah, sehingga seluruh gerak-gerik kita dalam keadaan ikhlas. Belajar ikhlas. Semata-mata datang ke sini hendak mendengar, hendak dapat ilmu, hendak beramal. Niat, wa qaddimin niyata qablal amali. Dahulukan niat sebelum beramal. Wa qaddimin niyata qablal amali. Dahulukan niat sebelum beramal. Innamal a'malu binniyat. Kada hendak berpacaran datang ke sini, kada hendak bagalutan lalakian lawan bibinian, kada. Semata-mata kita datang ke sini menuntut ilmu. Kasihan, mana kita sudah capek datang berangkat dari rumah menuju sini, dah tambah pulang kita kada ikhlas. Akhirnya tidak ada nilai apa-apa. Makanya berapa banyak ayat wakafa itu, wakafa billahi wakila, wakafa billahi alima, wakafa billahi syahida, wakafa billahi hasiba. Cukup Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. 2. Yang ketiga, yang 2 ini adalah hablum minallah. Istiqamah dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua ini hubungannya i'tikad kita dengan makhluk, walaupun dengan Allah tapi ada hubungan dengan makhluk. Wa ayyakuna mimma fi aidin nas ayisa. Dengan kata lain, yang ketiga ini semua pengharapan, semua urusannya mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengandalkan kecerdasan pemikiran, tidak mengandalkan kekuatan dan kegagahan, tidak mengandalkan kenalan dan kepatuhan, tetapi mengharap kepada Allah. Bukan tawakal kepada langganan. Sedangkan berharap kepada makhluk putus asa, hanya dia berharap kepada Allah. Wa ayyakuna mimma fi aidin nas Aisyah. Artinya pembicaraan kita ini masalah tawakal, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Syariat kita kerjakan, hasil yang kita kerjakan minta lawan Allah. Sakit berobat, tapi meminta sembuhnya itu bukan kepada dokter dan kepada obat, tetapi kepada Allah. Pada ketika rumah kita memerlukan kunci besar, satpam,
datangkan satpam, rumah kita kunci, pagar kita kunci, satpam pun diam di depan. Apakah kita mengandalkan satpam dan besarnya susunduk, lawang dan kunci? Tidak. Setelah kita minta kepada satpam dan kita minta kepada dan kita kunci rumah dan pagar kita, ya Allah ya Rabbi, peliharakanlah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi syariat kita kerjakan. Apabila kita meminta kepada Allah, minta peliharakan, pasti Allah memeliharakan. Allah tidak menyia-nyiakan. Nah, disinilah maaf, kadang-kadang ibu-ibu tuh menangis kematian suami, bukan kematian suaminya yang ditangisi, tidak. Siapa lagi nama ongkosi aku? Itu dalam hatinya itu. Kematian suami bukan menangisi kematian suami, matinya suami, tidak. Tetapi yang ditangisinya, aku ini siapa nama ongkosi lagi, karena ingin berpegang kepada suami. Apa bapingkut lawan suami itu tabarubut. Kakanda itu nang dianuakan, nang diandalakan apa ada raja aneh. Minggu yang telah lewat kita membayangkan tawakal terbagi tiga, belum kita bicarakan. Pertama, tawakal sang bayi pada ibunya. Yang kedua, tawakal orang mati kepada tukang pemandian. Yang ketiga, fana, tidak ada tawakal yang lain, hanya tawakal kepada Allah. Nanti kita bicarakan. Lalu tawakal dulu, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Orang bertani jangan tawakal kepada pupuk dan musim. Sekali lagi, orang bertani, orang bahuma, jangan tawakal kepada pupuk dan musim. Silakan omong, tapi batin tetap tidak boleh bergeser. Jakanya kada hujan semingguan dahulu, buhannya kita kada mengatam. Untung hujan yang semingguan semalam. Jadi nang membaikakannya hujan. Urusan tawakal lawan Allah enggak ada. Orang tawakal lawan pahumaan. Orang bertani tawakal dengan sawah. Pada ketika dia berangkat, musimnya musim panas, berangkat dia ke sawah, dilihat sawahnya kuning, hujan enggak ada. Pulang dari sawah menangis. Ya emaknya aja. Ada makan kita jaganya setahun kan. Belum lagi mengatam jabani kita kuningan sudah. Menangis. Padahal ingat, idza aghlaqa alaihi baban aftaha alaihi abwab. Idza aghlaqa alaihi baban aftaha alaihi abwab. Apabila Allah menutup satu pintu, Allah membukakan beberapa pintu yang lain. Bahuma kada bahasya tulak mendulang. Mamicik galuh nang saling ganalan. Baikung galuhnya nang dipicik. Aknya di pandulangan dapat kawa kawin. Idza aghlaqa alaihi baban aftaha alaihi abwab. Apa kita memikirkan terlalu sampai terganggu beribadah gara-gara berusaha takutan kalau kada makan. Ya Allah, kita ini kan apa sebabnya hidup ini, maka sebabnya hidup ini terlalu mengurusi urusan dunia, kada beribadah karena kita hendak berlebihan. Jangannya cukup sekadarnya aja, insya Allah kita kada terlalu susah berpikir. Hendak berlebihan, Quran mengatakan alhaakumut takasur. Nang melingahkan kamu dari beribadah tuh lantaran hendak menumpuk harta. Ingat dua kaidah. Dua kaidah ini mengatakan setiap orang hidup pasti mati. Itu pasti. Dua, setiap orang hidup pasti ada rezeki. Kedua-duanya ada dalil. Setiap orang hidup pasti mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulu sudah sampaikan nang tuha-tuha khususnya nang tuha-tuha. Khususnya nang tuha-tuha, sadarlah kita hidup ini.
paling tian lagi 10-20 tahun na undak rakayan ke situ kamari ka majelis taklim anu kasakumpul ka anu kasakumpul, hari Senin ka hari Minggu kasakumpul, hari Kamis kasakumpul undak rakayan, kemudian ka urunan sembahyang berjamaah paling nantu hatohani 20 tahun lagi. Kaina selesai 20 tahun mangitik dalam kubur. Kalau nyandang 20 tahun akan datang disia-siakan, berbahaya. Sadar. Akan bang pulang bisa datang bakal kajutan, sadar bakal kajutan. Yang kedua, setiap orang hidup pasti ada rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu. Apa kita nang sudah dijamin tuh bahimat. Setiap orang hidup pasti ada rezeki. Kenapa kita bahimat? Kenapa kita sungguh-sungguh mengerjakan? Padahal sudah dijamin oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, mengejar engkau dengan rezeki tidak lebih daripada apa yang ditetapkan Allah, lari daripada rezeki tidak kurang daripada apa yang ditakdirkan Allah. Bahasa Banjarnya, bahimat kada balabe, kada bahimat kada kurang juga, ditakdirkan sudah oleh Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, ditakdirkan sudah oleh Allah. Berapa bahimat? Ayo jamunya dasar seorang, dasar nasib sial, dasar nasib susah. Orang berdagang tuh dagang anu, kita turuti harus macet kita gitu, orang laris terus. Nasib sudah kada kawa. Makanya ujar ulun gan ada sakulah tuh sama, tapi nasib kada sama. Sama aja sakulah, jadi kada kau bahihirian kada kawa. Sama sakulah, tamatannya sama, gurunya sama. Nang satu dimuliakan ya satu tidak. Nasib sakulah, nasib kada ada. Mudah-mudahan nasib kita ini dibagusakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Sedangkan surga dan neraka kita ini kada diketahui, ada yang tadi sudah dijamin Tuhan sudah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sedangkan surga neraka kada tahu kita jaminan nih. Coba anehnya kita, kenapa kita nih maka bakal nih maka kawian ganjil. Coba lihat, nang dijamin tuh sudah rezeki bahimat, sedangkan surga neraka kada diketahui. Kenapa kada bahimat? Semestinya nang bahimat beramal ini, karena kita kada tahu takdirnya surga kan neraka kah. Nah urusan rezeki itu nomor 2. Kenapa? Sebabnya sudah ditakdirkan Allah, tidak ada bakalan manusia nang mati kelaparan. Setiap orang hidup pasti ada rezeki, asal menyerahkan lawan Allah Ta'ala aja. Ulun contohakan pernah sudah dahulu, ulun contohakan supaya cepat mengerti jana. Ini kada cabul kada, supaya cepat mengerti, kada porno kada. Coba lihat ke anak-anak lah, Allah Ta'ala memberi ilmu lawan di kita. Ini maaf pang sedikit porno sedikit. Orang nih bujang bibini itu nah, imbah bujang lalu dikawinakan, imbah kawin lalu betianan 6 bulan. Lihati jakam bibini nang hamil 6 bulan tuh nena bagana nih takut nih bibini. Ibu-ibu tanya nena bagana membesar, ngertilah. Belum lagi kita lahir ke dunia sudah siap. Allah sudah menyiapkan, hai manusia, buka kerangka otakmu berpikir. Belum lagi kau lahir ke dunia, sudah kusiapkan untukmu. Apa ikam tak ganggu dalam melaksanakan ibadah gara-gara rezeki? Kenapa kita sampai melingahkan dalam pengabdian dan ibadah gara-gara kita menginginkan kaya hidup di dunia? Oh kalau begitu aku ada berusaha lagi. Salah, kita berusaha tetap kita jalankan, tetapi jangan sampai mengandalkan usaha. Lihat Nabi Ibrahim sejak berusia 7 tahun, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah lah yang menjadikan aku, Allah lah yang memberi petunjuk kepada aku. Kalau aku lapar, yang memberi makannya aku adalah Allah. Kalau aku haus, yang memberi minumnya aku adalah Allah. Lihat orang sekarang, nah menjadikan aku adalah mama abah, nah memberi petunjuk lawan aku kada tahu urusan.
Kalau aku lapar nah memberi makan aku kepala bagian nah memberi makan iya nah takutan kalau diampihi orang tuh. Mun aku babacaan menyinggung lawan orang kada diberi orang lagi duit. Itu kan dosa baik bau saja. Ini tugasnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa takutan lawan kepala bagian? Nyata-nyata kepala bagian korupsi kenapa kada ditagur? Semestinya tagur dong. Yakin nak memberi makan itu Allah. Bahwa Allah Ta'ala kada memberi makannya disuap sudah disuap iya tuh talim iya tuh nata gugur nasi tadi banyak tak gugur cap jam banyak kucing iya jauh orang halabi itu rajin musang tak ada tak halang di sini rezeki musang tak ada tak halang juga rezekinya musang juga tak ada tak orang di sini tak ada lah di sini di sini raja kakaknya takutan tak salah juga, wanita salah juga. Kita hidup nih takutan benar pantar kada batuhan Allah Ta'ala na melindungi kita. Wani benar kita, wani benar menantang kita. Badi apa? Takut tidak, berani pun tidak. Itu yang dipraktikkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Amid dan Nabi Madadi. Abdul Qadir Jailani rahatan babacaan sudah pernah kita bicarakan. Mandebuk ular, mandebus ular tak gugur di loteng perang, maka ular murah. Cakanya ular nang halus kada apa-apa. Munah ular halus tuh ular bibinian. Ini ularnya gana panjang pelang. Dabuk ular murah. Nah, pulang melangak anak mahantam no. Apa yang terjadi? Bur manusia lari, majelis itu lari, manusia 60-an ribu tuh mendipur bukaan, takut ularnya karena benar. Yang tinggal cuma satu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, sidin disorangan bahada ponan ular itu nah. Ngomong Syekh Abdul Qadir Jailani, hai ular, kau tidak bisa mendekat dengan aku pun tidak bisa lari dengan engkau. Sama kita pada lamah moai. Mun nggak sama pada lamah ada kau bakal lahe. Mun nang laki lamah, nang bini lamah ada kau bakal lahe. Amun nang laki, amun nang bini lamah, nang laki karas. Nah, kau tidak bisa mendekat, aku pun tidak bisa lari. Mudah diceritakan tapi susah dipraktekkan. Wa kafa billahi wakila, cukup tawakal lawan Allah. Apalagi urusan rezeki. Jangan sampai melingahkan kita beribadah gara-gara mengurusi rezeki. Seorang aulia Allah Subhanahu wa taala menguji Allah. Orang wali itu lihat ma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kan kayak itu riwayatnya. Ibrahim itu kan berangkat dari rumah, kemudian berjalan ke tepi laut. Di tepi laut di situ ada laut itu pandit. Di tepi laut itu ada satu ekor bangkai, satu ekor himar. Nah, lalu bangkai binatang himar ini pada ketika laut itu pandit, datang burung-burung memakani. Kemudian laut itu pasang. Bangkai binatang himar tadi lalu dimakan oleh ikan, sehingga terbagi dua, ada di dalam telih burung, ada di dalam perut ikan. Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah,